Baik, baik. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, peserta dari pelatihan manajemen penyelenggaraan jalan tingkat dasar 1 ya, kalau nggak keliru ya Pak Miko ya. Ya, Saya namanya Yani Agustin dan saya ditugaskan oleh Pusat 3 atau di Balai Jakarta ya, untuk membawakan sebetulnya ada 4 topik, tapi dalam 2 tayangan ya, dalam 2 set. Pertama tentang studi kelayakan, pengenalan studi kelayakan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Yang kedua adalah tentang layak fungsi jalan dan keselamatan jalan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup terdengar? Benar, Bu. Oh, baiklah. Terima kasih. Nanti kalau ya beberapa waktu yang lalu mungkin lama-lama suara saya kecil, nanti tolong diinfo aja. Baik. Pada sesi yang pertama yaitu tentang pengenalan studi kelayakan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka bahan ataupun tujuan dari pembelajaran ini saya kira saya tidak akan membacakan satu-satu, nanti bisa dibaca. Tapi begini Pak Miko ya, kebetulan untuk sesi pengenalan studi kelayakan dan pengelolaan lingkungan hidup, saya ada banyak yang saya ganti. Nah ini gimana supaya para bapak-bapak ibu peserta ini juga bisa mendapatkan. Nanti di akhir akan saya share gimana cara share-nya, ataukah saya ke Pak Miko atau ke email yang kemarin diberikan oleh Ibu Tari. Iya, Ibu Tari. Ya, bisa Bu, bisa ke situ juga mengirimnya ke email yang diberikan Bu Tari. Boleh kan nanti ya setelah selesai ya? Boleh Bu, boleh. Baiklah. Saya lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara ada studi kelayakan, ada pra studi kelayakan dan ada studi kelayakan. Kemudian dalam sesi ini kita bicara atau kita bahas mengenai penetapan koridor perencanaan, penetapan koridor rute, kemudian penetapan alternatif rute, pemilihan alternatif rute pilihan yang masuk dalam pertimbangan shortlisted, dan penetapan rute terpilih. Tidak secara tegas ini semua dijelaskan, tetapi dari tayangan nanti akan tahu bahwa kapan kita melakukan ini semua. Jadi kalau dan pra studi kelayakan dari mulai undang-undang sampai kepada PP itu sudah lama, tahun 2005 itu bisa di-download saya kira dari webnya PU. Itu penting sekali dan itu sangat berguna. Jadi saya sarankan Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload pedoman-pedoman tersebut. Sangat bagus. Kemudian kalau kita bicara fungsi dan pendekatan, maka menilai kelayakan dengan membandingkan kinerja secara ekonomis suatu alternatif terhadap alternatif yang lain. Sedangkan studi kelayakan menilai tingkat kelayakan alinyemennya pada koridor yang terpilih. Pada pra studi kelayakan. Jadi sebetulnya studi kelayakan ini lanjutan dari pra studi kelayakan dan menajamkan analisa kelayakan bagi satu atau lebih alternatif solusi yang unggul. Nah, metodenya ada beberapa. Tapi biasanya yang dilakukan adalah metode before and after project. Nah, ini memang untuk proyek yang besar untuk meningkatkan kapasitas maupun struktur jalan.
Kalau kita bicara before and after itu sebetulnya ya proyeknya pasti jadi. Cuman manfaatnya seperti apa? Seberapa besar? Nah, sedangkan metode yang berikutnya yaitu metode dengan dan tanpa proyek, sebetulnya tidak terlalu ada investasi proyek yang dilaksanakan, investasi besar untuk meningkatkan kapasitas atau maupun struktur jalan, kecuali untuk mempertahankan fungsi pelayanan berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Jadi dua metode ini biasanya dipakai. Nah, kemudian kalau kita lihat, memang ada prosesnya, yaitu prosedurnya, itu ada dua. Ada dimulai Pagi Bu Jani, mohon maaf. Kayaknya Ibu jaringannya putus-putus deh Bu. Mungkin teman-teman yang lain ngerasain sama nggak? Iya Mas, putus-putus Mas. Iya Mas. Bu Jani katanya putus-putus jaringannya. Halo Bu Jani, selamat pagi Bu Jani. Bu Jani. Ini teman-teman yang lain hilang juga ya berarti ya sinyalnya ya? Suara Bu Jani nggak ada ya? Iya Mas. Iya ya. Mas, nggak ada suara Iya Mas, nggak ada Mas. Ya sebentar ya. Ya.
Baik Bapak Ibu, berhubung Bu Jani sedang di restart komputernya, mungkin saya minta waktu untuk Bapak Ibu semua bisa mengevaluasi ya, untuk evaluasi materi dan pengajar yang ada di e-pelatihan. Nanti yang belum evaluasi datanya saya bagikan, jadi untuk sekarang Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Bu Jani bisa melakukan evaluasi e-pelatihan mengenai materi dan pengajar. Mungkin seperti Oke, itu ya. Mas. Ya, terima kasih. Pak Muhammad Nur Fatin, ada Pak Muhammad Nur Fatin? Pak Muhammad Nur Fatin ada? Belum masuk ya? Muhammad Nur Fatin. 26. Belum masuk deh. Muhammad Nur Fatin. Terlambat. Halo Mas, punten Mas, misi. Muhammad Nur Fatin ada? Saya temannya Mas, laptop Nur Fatihin lagi nggak bisa masuk Mas, lagi diperbaiki sebentar Mas katanya. Oh iya iya iya. Udah nggak Iya, apa-apa, yang penting ada info aja. iya siap. Iya. Mohon maaf ya Mas. Iya, Iya, Pak. lagi diperbaiki Mas.
Bu Jani dengar suara saya, Bu? Ya, dengar. Ya, ini bagus lagi, Bu. Mudah-mudahan lancar terus ya, Bu ya. Iya, Baru soalnya tadi baru Pak, kali ini loh saya mengalami kayak gini. iya ini soalnya agak putus. Nggak saya doang. Saya pikir saya doang. Kalau saya doang mungkin bermasalah di saya, tapi ternyata teman-teman juga mendengar tidak terdengar. Ya baiklah. Oke, saya ulang ya. Eh, cukup suara saya cukup terdengar kan? Aman, Bu. Iya, Bu. Terima Terdengar, kasih. Bu. Ya, eh, ya. Baru kali ini, mohon maaf Bapak-Bapak dan Bu sekalian, saya kemarin terlalu pede juga sih. Ditawarin ke pasar Jumat terlalu pede. Tapi ya karena saya baru sekali ini mengalami masalah ini. Udah berkali-kali kalau nggak meeting sama training juga. Baik, jadi saya kira saya coba sedikit ulangi dari gambar ini ya, Bapak-Bapak dan Bu sekalian. Yang ini terdengar nggak sekarang? Terdengar. Baik. Terdengar, Bu. Yang tadi perlu diulang nggak? Saya kira kita lanjut aja ya. Ya, baiklah. Jadi ini adalah prosedur pemilihan rute untuk prastudi kelayakan dan studi kelayakan. Pada dasarnya, untuk prastudi kelayakan ini adalah data sekunder. Sedangkan untuk studi kelayakan adalah ngambil data primer. Jadi apa yang diambil data-datanya adalah data teknis, data lingkungan, data ekonomi, data lain-lain. Data lain-lain itu banyak sekali. Barangkali juga mengenai lingkungan sekitar ya, tidak hanya masyarakat dan sebagainya, itu penting juga. Demikian juga pada saat menganalisis data, itu datanya dari aspek teknis, dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek lainnya perlu dianalisis. Nah, ini adalah untuk prastudi kelayakan. Nah, sedangkan untuk studi kelayakan ini campuran antara data primer dan sekunder, tapi hampir sama datanya dan juga analisisnya. Kemudian dievaluasi, kemudian ada rekomendasi. Nah, ini kira-kira adalah prosedurnya seperti ini. Kemudian kalau kita bicara prastudi kelayakan ataupun studi kelayakan dalam perencanaan umum, itu tentu saja kita perlu juga melihat RT RW, kemudian RDTR, kemudian ada kalau ada sih kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa provinsi kabupaten itu memang sudah ada RT RW-nya. Kalau nasional kayaknya sudah ada ya berupa PP kalau nggak keliru. Nah, tapi tidak semuanya juga sudah membuat RT RW-nya. Mungkin ke depan akan ada itu, dan itu sangat membantu kalau kita sudah punya RT RW di daerah di mana kita melakukan kajian atau studi kelayakan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah daerah sensitif. Daerah sensitif ini sangat menentukan, karena disinilah nanti kebanyakan studi kita itu akan terkendala atau tidak. Kemudian ada, kalau kita bicara sampai kepada pemilihan rute, readiness kriterianya seperti apa. Tidak hanya pemilihan rute, tapi ke arah perencanaan proyek ya. Itu perlu beberapa hal yang perlu disiapkan, dari mulai dokumen studi lingkungan prastudi atau maupun studi kelayakan, dokumen lingkungan, dokumen DED, tanah, dan yang lainnya. Nah, kemudian penetapan koridornya, prosedur pemilihan rutenya itu dimulai dengan penetapan koridor. Mulai mengidentifikasi kebutuhannya,
perkembangan wilayahnya, penetapan koridor perencanaan, menghindari daerah konservasi. Nanti akan saya jelaskan daerah konservasi, kalau kita bicara hutan itu apa saja, walaupun tidak terlalu detail karena waktu juga. Kemudian juga setelah ada penetapan koridor, ada penetapan koridor rute. Jadi kalau koridor itu masih kasar sekali, misalnya dari kota A ke kota B misalnya, penetapan koridornya itu masih berupa koridor-koridor. Jadi masih banyak sekali rute-rute yang bisa ditentukan pada koridor tersebut. Kemudian setelah dari penetapan koridor, kita tetapkan koridor mana. Ini maksudnya di sini. Nah, kemudian penetapan dan analisis alternatif rute. Di dalam koridor tersebut yang sudah kita pilih, kita ada beberapa rute alternatif. Nah, tentu saja mencari rute dengan kendala yang paling sedikit, manfaat yang paling banyak. Seperti itu. Dari banyak rute, kemudian ada pemilihan shortlisted. Biasanya 2-4 rute itu yang akan dipakai. Jangan terlalu banyak juga, nanti bingung. Nah, kemudian ini dikaji tentu saja. Nah, kemudian dari shortlisted, kita pilih yang terpilih, yang selected, rute selected itu yang mana. Nah, itu sudah akan menjadi pilihan rute kita. Nah, dari situ, ini baru rute kasar, kemudian ada alinyemen. Sebetulnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pemilihan ini bisa menggunakan program-program. Banyak sekali program-program yang sangat membantu dan mempercepat. Kalau kita bicara 20-30 tahun yang lalu ini sangat merepotkan, tapi sekarang ada foto udara dan sebagainya, dan ada program-program yang bisa memilih rute itu sangat cepat. Kemudian kalau kita bicara kriterianya, kapan kita perlu ada pra-studi kelayakan atau studi kelayakan, ini biasanya kalau memang kita gunakan dana publik yang cukup besar. Tentu saja jalan ini menggunakan data publik ya. Nah, dari situ kita perlu menetapkan, pembangunan jalan ini ataupun peningkatan jalan ini itu perlu ada pra-FS atau FS. Seperti itu. Nah, aspek dari pra-studi atau studi ini ada aspek teknis yang berupa lalu lintas, topografi, geometri, geologi, dan geoteknik, perkerasan jalan, hidrologi, drainase, struktur jembatan. Jadi sebetulnya kita kalau ini jalan baru, kita bermain di prediksi ya. Nanti bisa kita lihat, artinya Bapak dan Ibu sekalian bisa juga mengacu kepada prediksi lalu lintas. Prediksi lalu lintas ini bisa mengacu pada manual kapasitas jalan kita. Kemudian kita bicara topografi. Topografi ini sangat menentukan biayanya. Karena apa? Karena apakah daerah pegunungan, apakah daerah datar, geometri, geologi, perkerasan jalan, dan seterusnya. Demikian juga aspek lingkungan. Lingkungan fisik, kimia, lingkungan biologi, lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Jadi kita kalau mau membuat jalan, kita harus juga memperhatikan aspek lingkungan. Ada beberapa jalan yang ditolak oleh masyarakat setempat. Nah, kita tidak mau terjadi seperti itu. Demikian juga yang sering dilupakan adalah keselamatan jalan. Kalau kita membuat jalan, khususnya jalan baru misalnya, ada beberapa alternatif, misalnya di selatan Jawa Timur, di mana topografinya luar biasa ya, pegunungan, daerah pegunungan, sehingga
kemiringan membujur suatu jalan itu sangat sangat ekstrem. Demikian juga di Papua misalnya, di daerah pegunungan di tengah ya, Papua Tengah itu. Wah, luar biasa itu. Nah, di sini kalau kita bicara keselamatan jalan itu sangat berpengaruh. Tetapi ternyata memang keselamatan jalan ini sering dilupakan dan itu memang banyak sekali kejadian karena dilupakan. Jadi akhirnya ke depan ini kita banyak dealing dengan kecelakaan. Jadi kalau jalanan turun terus atau naik terus ya, atau sama kan turun atau naik dari kedua arah, itu akan bermasalah. Contohnya ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, misalnya di Purbalenyi, saya kira sudah sering Bapak-bapak Ibu sekalian ke Bandung ya, dari Jakarta ke Bandung melalui jalan tol. Itu memang ada beberapa alinyemen yang agak ekstrim. Kenapa agak ekstrim? Kalau kita bandingkan dengan kecepatan. Masalahnya adalah pengemudi tidak disiplin. Yang harusnya tidak boleh lebih dari 80 km per jam, mereka akan bisa sampai 120, 140, apalagi menggunakan mobil yang mewah ya, yang dimana kecepatan tidak terlalu terasa seperti itu. Kemudian juga ada biaya ya, masalah biaya kalau kita bicara aspek ekonomi. Jadi biayanya berapa? Kalau di daerah pegunungan kita mau agak datar dengan kemiringan, misalnya kemiringan membujurnya kurang dari 8% atau katakanlah lebih baik memang 6% misalnya seperti itu. Biayanya akan sangat besar untuk gali ya ataupun timbunan dan sebagainya. Kemudian umur konstruksi, biaya pengadaan tanah, kemudian manfaatnya. Nah, ini ada beberapa hal, tidak akan saya sebutkan satu-satu, nanti bisa dilihat ya. Jadi penghematan PO, kemudian nilai waktu perjalanan, dan sebetulnya kebanyakan, apalagi ini ada biaya kecelakaan, itu dimasukkannya ke manfaat, bukan ke biaya. Padahal ada tuh biaya kecelakaan. Kemudian studi kelayakan, saya kira hampir sama ya, kurang lebih seperti itu, cuman lebih detail saja. Kemudian juga pada saat prastudi kelayakan, kita harus mempertimbangkan juga kalau kita misalnya ada alternatif untuk rute baru seperti itu. Misalnya pada jalan yang sudah rusak berat. Kemudian juga ada aspek hankam. Walaupun secara ekonomi tidak masuk ya, tidak menguntungkan, tetapi kalau pertahanan keamanan itu perlu ya harus dilakukan. Harus dianggap nanti proyek itu harus jadi, harus dilaksanakan. Kemudian juga sistem jaringan, tahu-tahu jaringannya putus misalnya seperti itu. Lebih baik kita harus punya jaringan yang yang menyambung. Demikian juga di studi kelayakan itu juga, atau misalnya demi pemerataan. Banyak jalan-jalan yang belum tembus ya ke daerah-daerah yang remote seperti itu. Dan tentu saja adanya ketersediaan dana. Nah, ini adalah evaluasi kelayakan. Dari mulai evaluasi ekonomi ada 4 macam. Ada benefit cost ratio, ada net present value, ada economic internal rate of return, kemudian ada first year rate of return. Nah, bagus juga kalau 4-nya dipakai, tapi kalau misalkan cukup 2 juga nggak masalah. Kemudian ada analisis kepekaan, sensitivity analysis, yaitu misalnya tentang lahan, ya, tentang lingkungan, tentang lalu lintas dan sebagainya. Ini bisa dipakai di sini. Nah,
Kalau kita bicara siapa yang perlu melakukan ini adalah di bidang perencanaan dan bidang perencanaan dan pemantauan. Apakah nomenklaturnya masih sama? Mungkin saya perlu cek lagi ya, apa Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah tahu. Ini dasarnya adalah Permen PUPR tahun 2016 tentang organisasi. Nah, ini adalah suatu contoh, yaitu ada 4 pembangunan perlintasan, ada di Ciwandan, ada di Sudirman, ada di Krenceng, dan ada di Citeras. Ini contoh saja. Di mana dari data-data yang ada dan dari analisis ternyata diambil hanya 2 untuk ekonominya, yaitu Fisher Rate of Return sama Economic Internal Rate of Return. Kemudian juga digabungkan dengan lalu lintas, lingkungan, pembebasan lahan, dan sebetulnya satu lagi adalah biaya sebetulnya. Dari skor ini ternyata didapat angka-angka yang ada di sini, dan kemudian setelah dihitung, maka untuk yang flyover Sudirman ini paling tinggi. Diikuti dengan Ciwandan, Krenceng, dan Citeras. Nah, kemudian ada indikator ekonominya, di mana kalau kita bicara memasukkan juga biaya dan sebagainya, ternyata memang masih prioritas pertama, walaupun besar sekali ya biayanya untuk yang Sudirman, tapi tetap bisa menjadi prioritas pertama. Demikian. Ada pertanyaan atau saya lanjutkan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Lanjut aja. Ya, baik. Topik yang kedua adalah tentang pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Bahasanya adalah pertama kebijakan, kemudian penyaringan, kemudian kita bicara dokumen, dan bagaimana mengintegrasikan dokumen lingkungan. Bukan dokumennya yang diintegrasikan, tetapi rekomendasi dari dokumen lingkungan hidup. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri, ini adalah dasar hukum dari PPLH. PPLH adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jalan. Nanti bisa di-copy dan bisa dilihat kalau ada yang ingin lebih tahu lagi. Khususnya ada beberapa ada beberapa peraturan yang baru ya, yang perlu kita cermati. Nah, kalau kita membicarakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka kita bicara tidak hanya sekedar secara ekonomi menguntungkan. Tadi kita sudah diskusi tentang bagaimana dalam studi kelayakan itu kita menghitung masalah ekonomi ya, secara ekonomi. Tetapi juga lingkungan harus kita bisa mempertimbangkan, memastikan bahwa ramah lingkungan. Demikian juga secara sosial dapat diterima oleh terutama oleh masyarakat setempat. Dan ini sering dilupakan masalah sosial. Padahal kalau kita bicara 3 ini sangat penting. Ya, secara ekonomi menguntungkan, secara lingkungan ramah, dan secara sosial dapat diterima. Nah, ini semua tujuannya apa? Adalah tujuan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi generasi pendatang juga perlu dipenuhi kebutuhannya, tetapi itu bisa tercapai kalau kita juga melakukan atau mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian kalau kita bicara pembangunan jalan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ada 2 undang-undang yang sangat berpengaruh atau yang harus dipertimbangkan, harus diacu, bukan hanya dipertimbangkan, tetapi diacu, yaitu dari Undang-Undang 32 tentang PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Jalan. Jadi kedua undang-undang ini harus kita acu. Nah, kalau kita bicara instrumen, saya langsung aja ke instrumen. Kalau hanya bicara undang-undang, bingung apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan kalau bicara dengan undang-undang lingkungan. Nah, untuk pencegahan kerusakan lingkungan, saya kira hampir semua kegiatan, tidak terlepas juga kegiatan pekerjaan jalan, proyek jalan, itu mencemari lingkungan. Contohnya misalnya debu, contohnya misalnya kebisingan, contohnya misalnya ada pembebasan lahan kalau diperlukan. Kemudian pada saat pelaksanaan juga bisa ada pencemaran air, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, apalagi yang permanen, ada beberapa mekanisme, instrumen. Jadi di sini ada kira-kira 13 yang disebutkan di dalam Undang-Undang 32, tapi yang cocok untuk pembangunan jalan. Kalau saya mengatakan pembangunan, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak hanya sekedar proyek pembangunan jalan baru ya. Pembangunan jalan itu adalah bisa juga proyek peningkatan jalan, widening, pemeliharaan berkala, dan sebagainya. Rehabilitasi, termasuk jembatan ya. Nah, instrumennya ada 3. Dari 13 ini ada 3. Yaitu apakah menggunakan AMDAL, apakah menggunakan UKLUPL, dan tentu saja kedua tadi, apakah AMDAL, apakah UKLUPL, harus ada izinnya, yaitu izin lingkungan. Jadi kalau AMDAL, ya ada izin lingkungannya. Kalau UKLUPL, demikian juga. Jadi harus ada izin lingkungan. Nah, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan itu ada seperti ini, yaitu kalau kita mengacu di Undang-Undang 32, yaitu PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kalau kegiatan kita, yaitu pembangunan jalan, berdampak penting terhadap lingkungan, harus memiliki AMDAL. Nah, kalau tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, itu adalah UKLUPL. Sedangkan kalau tidak wajib UKLUPL, di dalam Undang-Undang 32 itu ada wajib membuat SPPL. Tetapi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, SPPL ini keterangannya ada di undang-undang hanya untuk kegiatan UMKM. Usaha kecil dan mikro ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk proyek jalan. Jadi nanti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pada saat menyaring jangan sampai keluar kewajiban SPPL karena SPPL tidak untuk proyek jalan. Nah, kalau kita bicara kapan sih kita melakukan atau menyusun dokumen lingkungan, yaitu pada saat ada di tahap perencanaan teknis awal. Jadi kalau perencanaan umum itu biasanya kajian tentang jaringan ya, tentang jaringan, mana prioritas yang harus kita lakukan, di mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan, dan sebagainya itu di perencanaan umum.
Di sana perlu ada perencanaan tata ruang, karena kita selalu mengacu kepada tata ruang. Kebutuhan-kebutuhan jalan itu kan jaringan jalan dan sebagainya itu dari tata ruang. Kemudian kita harus memperhatikan daerah sensitif tadi. Pada dasarnya tidak boleh melalui daerah sensitif. Kemudian tadi sudah bicara mengenai readiness kriteria. Nah, dari situ ke tahap berikutnya adalah perencanaan teknis awal. Di dalam perencanaan teknis awal dilakukan prastudi kelayakan dan atau studi kelayakan yang kemudian disambung ataupun pada saat yang hampir bersamaan itu juga menyaring dokumen lingkungan. Nanti kita lihat penyaringannya seperti apa. Dan tentu saja dari hasil penyusunan itu ada dokumen lingkungannya dan ada izin lingkungannya. Di dalamnya memang termasuk perizinan lainnya, nanti kita lihat. Dari tahap perencanaan teknis awal, kita menuju ke perencanaan teknis akhir. Nah, kalau saya jabarkan, perencanaan teknis akhir itu adalah FED ya, Final Engineering Design. Nah, sebelum ada Final Engineering Design itu kan ada DED. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian biasanya ada kegiatan di balai ataupun di manapun di Bina Marga juga ada ini kegiatan menyusun atau membuat DED misalnya. Sebetulnya itu baru DED, belum FED, belum Final Engineering Design. Nah, supaya jadi final antara lain adalah memasukkan atau mengintegrasikan rekomendasi dari pertimbangan lingkungan yang ada di dalam dokumen lingkungan tadi. Jadi di perencanaan teknis awal tadi, itu sudah disusun dokumen lingkungan, apakah AMDAL, apakah KLUPL. Jadi masih ingat ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada SPPL. Nah, dari situ, kemudian kalau kita lihat, ini kita sekali lagi ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat flow yang ideal ya. Sebetulnya bukan hanya ideal, harus dilakukan gitu ya. Harusnya seperti ini. Jadi jangan sampai banyak kejadian di mana dokumen lingkungan, waduh karena didesak-desak oleh dinas CLH-nya atau dari Kementerian LHK, baru bikin setelah dilaksanakan. Sebetulnya nggak boleh, sebetulnya tidak boleh. Jadi harus dilakukan pada saat awal perencanaan teknis. Sudah dibuat, kemudian menuju ke DED, DED difinalkan dengan pertimbangan yang ada di dokumen lingkungan tadi. Dari sini kemudian kita menuju ke tahap pengadaan tanah. Kalau memerlukan pengadaan tanah. Pengalaman saya, biasanya walaupun itu bukan jalan baru, itu ada saja pengadaan tanah. Misalnya kita mau membuat jalan itu sesuai dengan spek ya, dengan Permen 19. Di mana di dalam Permen 19 itu ada kriteria perencanaan teknis. Nah, di situ bahwa penampang melintang jalan itu harus punya rumija berapa, harus punya badan jalan berapa, begitu ya. Terutama juga lajur lalu lintasnya 3,5 meter harusnya. Nah, kalau sebelumnya belum memenuhi itu kan nanti kan ada pelebaran. Nah, biasanya walaupun ini bukan jalan baru, menurut saya biasanya perlu ada pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Nah, kalau kita bicara pengadaan tanah, maka harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Kemudian, kalau kita lihat, kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat ada kotak-kotak kuning, itu adalah ranahnya di perencanaan. Kemudian, kita menuju kepada tahap pelaksanaan. Setelah kita punya FED, kita sudah bebas dari tanah yang kita perlukan, kemudian ada konstruksi. Nah, di dalam masa konstruksi ini, tadi yang sudah masuk di dalam
FED. Jadi pada saat sebelum konstruksi tentunya kan sudah ditenderkan ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kegiatan pekerjaan kita, pekerjaan jalan kita. Nah, lampiran dari tender proses itu kan ada FED kita. Dengan asumsi bahwa final engineering design ataupun lampiran dari tender tadi, dokumen-dokumen tender itu kan tebal sekali, lampirannya adalah sebagian besar adalah bukan sebagian besar, maksudnya sebagian besar FED masuk di dalam lampiran dokumen tender. Nah, di situ kemudian di dalam tahap konstruksi di poin 5 itu dilaksanakan mengimplementasikan rekomendasi dari dokumen lingkungan. Rekomendasinya apa sih? RKL atau UKL dan RPL atau UPL. Kemudian perlu ada pemantauan dan pelaporan. Nanti kita bicarakan lagi. Nah, dari situ setelah selesai konstruksi kan ada pasca konstruksi, yaitu pada saat operasional. Nah, kalau kita membaca dokumen lingkungan juga ada implementasi rekomendasi dari dokumen lingkungan tersebut pada saat operasional, itu juga ada. Jadi misalnya bagaimana kita tetap memelihara jalan supaya tidak diokupasi, kemudian juga bagaimana mencegah pencemaran yang lebih lebih parah, misalnya debu, kemudian juga bising dan sebagainya. Nah, kemudian dievaluasi lagi untuk kemudian dimasukkan di dalam inputnya perencanaan umum lagi. Ini adalah siklus ya, siklus dari pembangunan bidang jalan kalau kita bisa melihat dari pembangunan jalan berkelanjutan. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi catatan karena selama ini aspek lingkungan itu dilupakan. Jadi belum dianggap penting. Tapi di lain pihak juga sangat terbatas pengguna jasa dan penyedia jasanya. Kemudian dirasakan sebagai hanya pendukung administrasi. Dan kadang-kadang kurang bisa digunakan, baik untuk pekerjaan desain dan pelaksanaan fisik jalan. Padahal dampaknya itulah yang harus kita lebih perhatikan, karena dampak lingkungan ini yang memang tidak langsung tidak langsung mempengaruhi dari pekerjaan jalannya sendiri. Pekerjaan jalan bisa dilakukan dengan baik atau tidak baik itu kadang-kadang tidak memperhatikan lingkungan. Mau pekerjaan tidak baik, kemudian kadang-kadang sudahlah nggak masalah ternyata gitu ya. Padahal ada dampaknya, terutama dampak sosial dan dampak lingkungannya itu bisa berlanjut seperti itu. Kemudian dokumen lingkungan khususnya RKL dan RPL atau UKL-UPL itu kualitatif bukan kuantitatif. Dan sebetulnya berdasarkan Undang-Undang 32 itu tidak boleh ada kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan karena kena sanksi. Jadi sanksinya apa kalau tidak membuat ini? Ada kurungan minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun, dan dendanya minimum 1 miliar dan maksimum 3 miliar. Jadi di sini hukuman ini bukan atau ya. Jadi kurungan 1 tahun atau maksimum 3 tahun bukan atau denda, tetapi dan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selain harus didenda, juga harus dikurung juga. Makanya ini hati-hati kalau kita mau melakukan pekerjaan jalan atau kegiatan jalan, itu harus
harus memperhatikan hal ini. Nah, saya kira pengertian ini tidak saya bahas, nanti bisa dibaca sendiri apa sih AMDAL, KLPL, RKL, RPL, izin lingkungan, DELH, DPLH. Nah, kemudian kita bicara masalah tentang sebetulnya undang-undang ini adalah pengganti ya. Undang-undang 32 ini adalah pengganti dari 23 tahun 97. Karena fokusnya, karena dulu sangat ringan hukumannya atau dendanya. Nah, pada Undang-Undang 32 ini cukup tinggi dendanya kalau kita tidak memperhatikan masalah lingkungan. Nah, dengan adanya itu semua di Bina Marga ini akhirnya juga kita komit melakukan pembangunan jalan berkelanjutan. Dengan apa? Dengan menerbitkan beberapa pedoman atau peraturan juga, sehingga diharapkan bahwa pembangunan jalan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dari Undang-Undang 32 itu mewajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan dan tentu saja ada sanksinya. Kemudian ada ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 yang tadi kita sudah bicarakan tentang persyaratan dan perencanaan teknis jalan. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang implementasi konstruksi berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah masuknya klausul, sebetulnya sudah dimulai pada spesifikasi umum tahun 2010. Nah, pada tahun 2018 diperbaiki, diupdate, yaitu di divisi 117 tentang pengamanan lingkungan hidup. Jadi, pada saat pekerjaan jalan ini sudah ada klausul-klausul untuk pengelolaan lingkungan hidup, yaitu di divisi 117 dari spesifikasi umum divisi 1, seksi 117. Nah, kalau kita bicara dokumen lingkungan secara lengkap, itu adanya dokumen lingkungan hidup, apakah dokumen AMDAL, apakah UKLPL, apakah DELH itu setara dengan AMDAL. Nanti kita bicarakan soal DELH dan DPLH. Ataukah UKLPL atau DPLH. Nah, tentunya tadi sudah dikatakan bahwa dokumen lingkungan harus ada atau dilengkapi dengan izin lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar, saya sudah punya AMDAL dan sudah ada SKKLH, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Itu belum lengkap. Baru lengkap setelah ada izin lingkungan. Dan kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat di dalam dokumen lingkungan atau di dalam izin lingkungannya juga, itu ada izin-izin lainnya yang terkait, yang harus dimasukkan dan harus diikuti dan harus dipatuhi. Apa itu? Adalah seperti ini. Banyak sekali, tapi yang mungkin yang sangat familiar, tentunya ini semua harus dipatuhi. Yang sangat familiar misalnya izin laik operasi AMP, izin lingkungan AMP, izin kuare, dan seterusnya. Jadi memang izin-izin lainnya ini tidak melekat pada pengguna jasa. Pengguna jasa siapa? Pengguna jasa adalah PPK atau satker ya, biasanya seperti itu. Kalau kita bicara proyek fisik. Tetapi pengguna jasa di sini tidak perlu minta atau membuat atau mengurus izin-izin ini. Izin-izin ini harus diurus oleh penyedia jasa, yaitu kontraktor. Kemudian kalau kita bicara penyusunan dokumen lingkungan hidup, maka kita ada latar belakang, ada peraturannya, yaitu latar belakang, ada pembangunan jalan dan jembatan. Masih ingat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya pembangunan itu tidak sekedar pembangunan jalan baru, tetapi ada peningkatan, ada pelebaran, ada rehab, dan sebagainya. Maka perlu
atau wajib menyusun dokumen lingkungan. Nah, kalau kita tidak hanya dokumen lingkungan, tetapi juga perlu juga mendapatkan izin lingkungan, dan itu adalah sebagai persyaratan untuk izin lain dan instrumen pengawasan oleh pemerintah. Nah, setelah kita mempunyai dokumen lingkungan yang disetujui oleh yang berwenang, di sini berwenang itu adalah Dinas LH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas LH siapa? Bisa Dinas LH provinsi, bisa Dinas LH kabupaten, tergantung dari lokasinya. Kalau lokasinya di dalam satu kabupaten, walaupun itu jalan nasional ataupun jalan provinsi, maka tetap nanti yang memberikan izin, memberikan persetujuan tentang dokumen lingkungan itu ada di Dinas LH kabupaten tersebut. Kalau seluruhnya ada di satu kabupaten. Misalkan jalan nasional, ternyata lokasinya ruas tersebut hanya ada di satu kabupaten. Maka persetujuan dan proses dari dokumen lingkungan ada di kabupaten yang bersangkutan. Tetapi kalau misalkan jalan nasional ini antar kabupaten, bahkan antar provinsi, kalau antar kabupaten di Dinas Lingkungan Hidup di provinsi. Sedangkan kalau nanti antar provinsi, misalnya Pansela ya, misalnya ada kegiatan koridor Pantai Selatan Jawa misalnya itu, dari provinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah, bahkan nanti ke Jawa Barat. Nah, itu nanti antar provinsi ke Kementerian LHK. Nah, setelah kita menyusun dokumen lingkungan, maka tentu saja di dalamnya ada RKL RPL atau UKL UPL. Nah, kita terapkan pada saat pelaksanaan. Nah, kemudian peraturan yang berkaitan dengan dokumen, ini hanya dokumen saja. Tadi sudah disebutkan semua ada peraturan yang terkait, tetapi ini khusus untuk dokumen saja. Ini ada peraturan PP atau PP 27 tahun 2012 bahwa disebutkan semua kegiatan wajib menyusun AMDA atau UKL-UPL dan wajib memiliki izin lingkungan. Nah, kemudian ada peraturan yang paling baru, yaitu tahun 2019 kemarin, itu tentang penyaringan atau penapisan. Nah, di dalamnya ini juga bisa di-download dari Kementerian LHK. Nah, di situ agak berbeda dengan peraturan yang barangkali Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat bahan, di mana di dalam bahan itu masih yang lama. Saya lupa di PP 5 ya, tahun 2012 kalau nggak gitu. Nah, di situ yang lama, nah ini yang paling baru untuk penapisan. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah tentang izin lingkungan nomor 27 tahun 2012, yaitu setelah menyusun, kemudian dinilai, pada saat penilaian, itu juga pada saat permohonan penilaian itu biasanya juga diikuti dengan permohonan penerbitan izin lingkungan, kemudian keluar izin lingkungan. Nah, ini adalah kalau kita bicara penapisan atau penyaringan. Jadi berdasarkan ini ada 2 klaster ya, makanya ini nanti akan ada penjelasan tentang DELH, DPLH itu ada di sini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada rencana, kalau kita bicara rencana berarti belum dilaksanakan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, dan itu banyak. Moga-moga sudah tidak ada lagi. Tahun kemarin saya masih mendengar masih ada beberapa
ruas jalan nasional yang belum ada dokumen lingkungannya. Nah, kemudian baik itu rencana kegiatan maupun kegiatan yang sudah berjalan, tapi belum ada dokumen lingkungannya, disaring melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di situ ada kriterianya. Kalau masuk kriteria, maka harus membuat AMDAL. Kalau tidak masuk, UKLUPL. Itu hanya pilihannya seperti itu. AMDAL atau UKLUPL. Demikian juga untuk yang sudah ada ruas jalannya, tetapi belum punya dokumen lingkungan. Maka disaring dengan Permen LHK tahun 2019 nomor 238 ini, apakah kegiatan tersebut itu memang masuk kriteria AMDAL atau masuk kriteria UKLUPL. Nah, dari situ ada lagi satu peraturan yang mewajibkan kalau belum punya dokumen lingkungan, maka harus membuat yang namanya DELH atau DPLH. Jadi di sini DELH ini setara dengan AMDAL, sedangkan DPLH ini setara dengan UKLUPL dari masalah dampak pentingnya. Kalau di sini ada dampak penting, maka harus buat AMDAL atau DELH. Tapi kalau kriterianya tidak masuk di sini, maka UKLUPL atau DPLH. Nah, kenapa kita ada kegiatan yang sudah berjalan? Apakah masuk di dalam peraturan menteri ini? Iya. Karena apa? Karena kita sudah punya status. Semua jalan kita selalu sudah punya status ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jalan nasional. Baik itu jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, hampir semuanya saya kira punya status. Termasuk strategis nasional, strategis provinsi, strategis kabupaten. Tapi yang jelas itu adalah status. Jadi semua jalan itu sudah ada statusnya. Dan belum memiliki dokumen lingkungan, dan sudah berjalan, dan seterusnya. Nah, ini makanya perlu menyusun DELH, DPLH. Nah, bagaimana menapis suatu kegiatan jalan, pekerjaan jalan, apakah wajib AMDAL, ataukah UKLUPL? Ini di peraturan yang tadi sudah disebutkan, yaitu nomor 38 tahun 2019. Tapi intinya adalah demikian. Jadi sebelum sampai kepada peraturan tersebut, ini mungkin masih yang lama ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dari mulai rencana rehab, peningkatan, jalan baru, dan sebagainya, kita cek RT RW-nya, masuk tidak. Ternyata kalau ada RT RW tidak masuk, nah biasanya agak sulit untuk dilanjutkan. Nah kalau memang sudah masuk, dicek peta PIBIB. Peta PIBIB ini selalu diperbaharui oleh Kementerian Lingkungan Hidup setiap 6 bulan. Jadi ini sangat update terus. Setiap 6 bulan diperbaiki. Kemudian berikutnya adalah skala kegiatan wajib AMDAL. Ini masih menggunakan Permen LH nomor 5 tahun 2012. Sebaiknya diganti ya. Saya belum sempat untuk mengganti. Di sini diganti dengan Permen 38 tadi, tahun 2019. Nah, setelah itu dicek lagi apakah berbatasan dengan kawasan lindung atau tidak. Begitu berbatasan, harus langsung AMDAL. Kalau ternyata kegiatannya wajib AMDAL di Permen 38 tadi, tahun 2019, ya langsung wajib AMDAL. Demikian ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau ternyata sudah dari Permen 38 tahun 2019 tidak wajib AMDAL, kemudian tidak berbatasan dengan kawasan lindung, ya langsung UKLUPL, seperti itu. Nah,
di sini memang skala kalau di Permen LH yang wajib AMDAL, di Permen LH yang lama nomor 5 tahun 2012 hanya 1 AMDAL saja. Tetapi di 38 yang baru itu ada AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C. Tapi untuk kepentingan sekarang ini saya hanya akan mengatakan AMDAL saja. Karena akan agak ruwet, tapi nanti kita bisa lihat di sini. Jadi kriteria dari wajib yang dilengkapi oleh dokumen AMDAL itu mengacu di 38 dan berdasarkan sensitivitas lingkungan di lokasi alignment jalan dan sekitarnya. Jadi tadi kita sudah lihat prosedur dari penyaringan, maka di situ apakah masuk di kawasan lindung tidak. Nah, ini adalah kawasan lindung. Lampiran dari PP 38. Permen LHK 38. Lampirannya ini, yang namanya kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya daerah lindung dan kawasan sensitif lainnya itu? Ada namanya kawasan hutan. Kawasan hutan itu bisa konservasi, bisa hutan lindung, dan satu lagi sebetulnya saya mungkin di caption berikutnya ada hutan produksi. Kalau kita bicara konservasi itu sangat sulit untuk minta izinnya. Sedangkan kalau kawasan lindung bisa, tapi juga masih sulit. Akan lebih mudah itu kalau kawasannya hutan produksi. Nah, ini kawasan hutan produksi. Ini agak lebih mudah, walaupun memang harus minta izin juga. Kalau misalnya rute atau segmen atau ruas Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melalui hutan. Nah, jadi kalau kita bicara ternyata rute kita melalui hutan, maka kita lihat dulu trasenya, betul tidak. Kemudian kita mengajukan permohonan telaan kawasan hutan lindung atau konservasi. Nah, kalau memang betul masuk di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi, harus ada izin dari kehutanan. Ada dua macam, izin pinjam pakai ataukah yang dinamakan kolaborasi. Kalau bicara izin pinjam pakai itu untuk apa? Kolaborasi itu adalah perjanjian kerjasama PKS. Maka untuk hutan konservasi itu adalah kolaborasi atau perjanjian kerjasama, bukan izin pinjam pakai. Sedangkan kalau kita bicara lindung dan produksi, itu adalah pinjam pakai. Ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena ini juga ruwet, nanti bisa dibaca. Nah, salah satu lagi daerah sensitif itu adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sebetulnya tidak boleh diutak-atik karena itu adalah lumbung kita. Kita masih perlu pangan yang berkelanjutan supaya tidak selalu mengimpor. Ini harus diperhatikan, jangan sampai banyak sawah yang kena proyek-proyek kita sehingga sudah berganti penggunaan lahannya. Karena apa? Jalan ini biasanya tidak hanya sekedar kita membebaskan 25 meter kali panjangnya, tetapi kemudian ini berkembang kiri kanan jalannya. Sehingga sawah walaupun sudah kita lihat itu berhektar-hektar, kiri kanan itu masih banyak hektaran, tapi begitu jalan dibuka, itu sudah hampir habis itu. Dalam sekian tahun berkembang sekali. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan di dalam Permen LHK nomor 38, di mana kita bisa menentukan apakah AMDAL-nya ada kategori A, B, dan C. Saya tidak akan mempermasalahkan, tidak akan menjelaskan karena kategori A nanti adalah
dari segi penyusunan dan proses itu lebih lama, sedangkan C yang paling mudah dan bukan mudah, tetapi paling cepat seperti itu. Dan ini ada beberapa besaran, sebetulnya tidak berbeda jauh dengan yang lama besaran-besarannya.